Ya, oke teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dinihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah la nabiyya ba'da ma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baiklah, kita sembari menunggu teman-temannya yang lain ya. Ini lagi sedang dalam perjalanan menuju Zoom meeting ya. Kita mulai saja. Tadi saya kira saya akan terlambat, ternyata enggak. Alhamdulillah ya. Nah, pertemuan kita hari ini mengenai pengertian Islam dan apa namanya, bagaimana hukum-hukum dalam Islam ya, dan hukum dasar dasar hukum Islam ya. Nah, itu pertemuan kita hari ini. Hari ini ada tiga orang nih. Oke, oke, Islam dan sumber ajarannya ya. Nah, pertama kita harus apa itu Islam ya, mengetahui pengertian apa itu Islam. Islam itu berarti selamat ya, atau Islam juga berarti anak tangga naik, artinya tuh kita semakin baik ya. Nah, terus meningkat ya. Jadi adanya eh, peningkatan dari sisi amal ibadah ya, dan juga ada peningkatan dari sisi amal soleh ya. Nah, ada sebuah singkatan ya dari seorang ustadz ya. Islam itu singkatan dari ingin selamat tahuan ajaran Muhammad SAW ya. Ini hanya singkatan saja ya. Nah, dulu itu ada yang meningkat Islam itu Isa, subuh, lohor, asar, maghrib ya. Nah, itu singkatan zaman dulu itu ya. Tapi ya itu kayak kurang pas ya. Jadi Islam itu bukan hanya terkait dengan sholat saja, tapi Islam itu terkait dengan apa yang kita lakukan dari pertama kali kita bangun, ya, bangun dari tidur, ya, sampai kita tertidur kembali, ya. Dan Islam juga mengajarkan bagaimana kita masuk ke kamar mandi, ya, sampai kita masuk ke gedung parlemen, ya, sampai masuk ke gedung perwakilan rakyat, ya, maksudnya mengatur, ya, urusan kemaslahatan banyak orang, gitu ya. Dan itulah Islam ya. Nah, jadi Islam itu tidak sempit ya. Islam itu luas, dan bahkan dalam Quran ya, surat Az-Zariyat ya, ayat ke berapa, 66 ya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ya, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Artinya apa? Semua kehidupan manusia ini adalah ibadah ya. Ini memiliki makna yang mendalam. Jadi kegiatan kita harus kita niatkan ibadah, dan itulah Islam ya. Jadi kita ibadah kita ini bukan hanya di dalam masjid, bukan hanya ketika sholat, tapi bahkan sampai sekarang saat ini kita ketika belajar sekarang ini kita harus niatkan sebagai ibadah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita kuliah ini tujuannya tidak lain dan tidak bukan adalah untuk juga ibadah ya, itulah Islam ya. Nah, kita menuntut ilmu niatnya bukan untuk agar nanti ketika lulus bisa kerja, bukan ya. Niat kita menuntut ilmu dalam Islam itu adalah untuk mendapatkan pahala dari Allah dan untuk dapat melihat Allah Subhanahu wa taala nanti di akhirat ya, di surga dengan tersenyum ya. Nah, itulah tujuan kita menuntut ilmu ya dalam Islam ya. Nah, jadi kita tidak boleh sempit ya dalam berpandangan beragama ya, Islam ini ya. Nah, jadi kita ini wajahtu wajahia ya. Ini wajahku dan ini hidupku ya. Nah, jadi seluruh hidupnya ya, dari bangun tidur sampai tidur kembali ya, dari makan, minum, sekolah ya, terus juga beraktivitas yang lain. Nah, itulah apa namanya? Kita niatkan untuk beribadah, dan itulah Islam ya.
Nah, sejarah Islam ya, semua nabi dan rasul dari Nabi Adam alaihissalam sampai dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi ada apa nih? Kayaknya ada yang terpental ya. Oh, ada yang terpental satu ya. Dari Nabi Adam alaihissalam sampai dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu membawa agama yang sama, yaitu agama Islam, bertauhid ya. Nah, ini kemarin sudah apa namanya kita sedikit pelajari ya teman-teman ya. Dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 102 Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya kurang lebih, wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan janganlah kalian mati melainkan dalam keadaan Islam. Ya, artinya ini adalah dari nabi-nabi terdahulu sudah mewasiatkan agar beragama Islam gitu ya, menyuruh umatnya untuk memeluk agama Islam. Nah, secara nama Islam ya. Nah, tapi secara syariat ya, secara syariatnya mungkin agak berbeda ya. Nah, tapi bukan berarti ya nabi-nabi itu menyuruh menyembah selain Allah, tidak ya. Seluruh nabi dari Nabi Adam alaihissalam sampai dengan Nabi Muhammad SAW yaitu menyuruh umatnya untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala dan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, itulah apa namanya sejarah ya dalam Islam. Nah, sumber-sumber ajaran dalam Islam, sebagaimana kita ketahui, yang pertama adalah Al-Quran. Ya. Nah, ini dalam surat Al-Baqarah ayat 23 sampai dengan 24, ya, dan juga yang kedua adalah hadis dan sunnah Nabi Muhammad SAW. Lalu yang ketiga ijma, lalu kias, ya. Nah, lalu di bawahnya ini adalah beberapa metode, ya, fikih, ya, seperti apa istihsan, masalah mursalah, sadu zari'ah, urf, syar'i min qabla. Nah, ini adalah beberapa apa namanya hasil ijtihad ya. Nah, pertama ya, ini mengenai dasar hukum dalam Islam dan bagaimana hukum-hukum dalam Islam tersebut ya. Hukum itu apa saja ya dalam Al-Quran dan Sunnah. Yang pertama, hukum-hukum yang dikandung dalam Al-Quran ya. Agak banyak istilah ya. Nah, hukum-hukum yang dikandung dalam Al-Quran itu ada namanya hukum i'tiqad, yaitu hukum yang mengandung kewajiban. Nah, jadi setiap orang yang telah dewasa atau balik gitu ya, disebut dengan mukallaf ya. Nah, ini diperintahkan wajib untuk mempercayai Allah Subhanahu wa taala, mempercayai malaikat, rasul, kitab dan hari kiamat. Nah, itu namanya hukum i'tiqad ya. Nah, itu ada dalam Al-Quran. Lalu hukum dalam Al-Quran juga ada mengenai hukum-hukum amaliyah praktis ya, hukum keseharian ya. Nah, berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala dan juga sama manusia ya. Ini disebut dengan hukum-hukum akhlak ya, bagaimana kita berakhlak kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga bagaimana kita berakhlak sesama manusia ya. Nah, hukum-hukum praktis fikih ya. Nah, ini pembagiannya ya. Hukum tentang ibadah itu adalah eh, hukum yang bersifat pasti, yang bersifat rinci ya. Mengenai sholat, puasa, haji, zakat ya. Nah, lalu ada hukum muamalah. Nah, jadi hukum itu dalam kehidupan kita tuh ada namanya hukum ibadah, ada namanya hukum muamalah. Nah, hukum muamalah ini dia bersifat fleksibel ya, dia bersifat apa dapat berubah ya. Nah, dan juga lebih banyak ya. Jadi hukum tentang muamalah ini ada namanya hukum tentang perorangan dan juga hukum tentang secara organisasi kelembagaan ya. Nah, ada hukum perdata, ada hukum beli beli jual beli ya sewa ya, ada hukum waris ya, dan juga ada hukum tentang ketatanegaraan ya, hukum tentang ekonomi ya, ada hukum internasional. Nah, itu semua adalah muamalah ya. Bagaimana Islam mengatur hubungan antara manusia dengan lingkungan, ya, manusia dengan manusia, manusia dengan alam.
Ya, di mute dulu Eh ya. kok Parjo sih namanya anjir. Nah, hukum muamalah dalam Al-Quran. Ini ada beberapa hukum muamalah dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan pokok-pokok ya muamalah. Nah, harta bendaan, muamalah maliyah yang adil dalam Al-Quran. Adapun prinsip muamalah pertama adalah kita tidak boleh memakan makanan secara batil. Nah, ini dalam kehidupan muamalah ya sehari-hari ya. Dalam Quran surat An-Nisa ayat 29 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradim minkum wala taf'alu wala wala taqtulu ya. Janganlah kalian membunuh, saling membunuh ya. Wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Nah, yang mahfumnya kurang lebih wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian saling memakan harta sama kalian dengan jalan yang batil atau jalan yang salah atau saling apa namanya zolim gitu ya. Kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku ya dengan antara minkum ya. Nah, Ijaratan antara minkum ya, jual beli yang mana ada suka sama suka ya. Dan janganlah kalian saling membunuh ya, wala taqtulu anfusakum. Janganlah kalian saling membunuh ya. Sama kalian sesungguhnya Allah ya, sesungguhnya Allah itu sangat sayang ya kepada kalian ya. Allah itu sangat menyayangi kalian ya. Nah, ini dalam Quran surat An-Nisa ayat 29 di sini kita tidak boleh mengambil harta orang secara batil ya, apalagi sampai saling membunuh ya. Nah, apalagi sampai saling membunuh ya. Nah, ini dalam Quran surat An-Nisa ayat 29 itu dikatakan kecuali dengan jalan yang antara minkum ya. Ini dalam skup yang halal ya, skup yang halal kita harus antara minkum ya. Tapi kalau yang haram jelas haram ya. Contoh misalkan peternakan babi gitu ya. Peternakan babi dengan jalan antara dimingkum bisa nggak? Ya nggak bisa ya karena hukumnya itu udah jelas ya babi itu haram ya. Nah, atau binatang-binatang yang haram yang lain ya tidak boleh. Jual beli miras dengan cara mudharabah tetap nggak boleh ya. Antara dimingkum tetap nggak boleh ya namanya miras gitu ya. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman ya. Ini dalam skup yang halal ya, dalam skup yang apa namanya Allah Subhanahu wa taala telah menghalalkan ya. Nah, lalu melaksanakan transaksi bisnis atas dasar itu tadi ya dan pencatatan transaksi utang piutang dalam Al-Baqarah ayat 282 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubuh." Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu melaksanakan utang piutang sampai waktu tertentu, maka tuliskanlah ya. Nah, ini menarik teman-teman ya, apalagi teman-teman di sini kalau ada yang dari Fakultas Ekonomi ya. Ini akuntansi ini sebenarnya ya. Akuntansi itu terjadi ketika ada pencatatan transaksi ya. Nah, dalam Al-Qur'an 1400 tahun yang lalu, 1000 bahkan sampai 1500 sekarang ya. Itu sudah menyuruh kita untuk melakukan pencatatan atas transaksi ya, adanya pencatatan gitu ya. Dengan adanya ilmu pencatatan, maka muncullah ilmu akuntansi ya. Nah, itu yang ketiga, adanya perintah dalam bermuamalah ini untuk mencatat semua transaksi-transaksi kita. Lalu dalam bermuamalah juga diatur ya dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 282 ini ya, lanjutannya washhidu idza tabayatum wa la yudhara katibu wa la syahid, dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli dan janganlah penulis dan saksi saling menyulitkan ya. Nah, jadi dalam transaksi itu jangan sampai bikin istilah-istilah yang tidak bisa dimengerti ya, yang penjual bikin istilah A, yang B pembeli menurut istilah B, sehingga di kemudian hari ketika terjadi sengketa masing-masing nggak ngerti, jangan sampai seperti itu gitu ya. Nah, jadi masing-masing itu dia harus punya kesamaan ya.
Jangan saling menyulitkan, jangan saling menzolimi, jangan saling apa namanya ingin mengambil harta orang dengan jalan yang batil, dengan jalan yang apa salah gitu ya. Nah, riba pun juga dilarang ya dalam Islam ya. Nah, di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 275 sampai dengan 279 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alladzina yakuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu syaitan." يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل ربا وحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم يفعلوا فأذنوا من الله بحرب من الله بحرب من الله ورسوله فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون Sadaqallahu alazim ya. Ini tadi layar agak nutup-nutup ya. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman ya, yang mana sedikit maklumnya itu kalau tidak salah ya. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian itu memakan riba ya. Janganlah kalian itu mengambil riba. Nah, sungguhnya orang-orang yang apa nih mengambil riba ini tidak dapat berdiri ya. Melainkan berdirinya seperti orang yang gila yang kerasukan setan ya. Yang demikian itu karena mereka mengatakan sungguhnya jual beli itu sama dengan riba. Nah, dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba ya. Nah, yang demikian itulah ada sebuah pelajaran dari Tuhanmu ya. Nah, ini larangan riba ini pada Quran Surat Al-Baqarah ayat 275 sampai dengan 279 ini adalah larangan riba yang terakhir ya, yang apa namanya ayat ayat surat yang terakhir mengenai pelarangan riba. Makanya di sini sangat keras ya. Allah Subhanahu wa taala menegur ya. Kenapa? Karena dampaknya itu sangat keras. Riba itu dampaknya sangat mendalam ya dalam apa bertransaksi kita tidak boleh menjalankan riba ya. Bahkan apa dikatakan dalam ayat ini ya apabila kamu masih mengambil riba juga gitu ya. Maka Allah dan Rasulnya lah yang akan memerangi kamu ya. Nah, dalam Al-Quran juga menjelaskan ada keterikatan sektor moneter dengan sektor real ya. Wahalallahul bai'a wa haramar riba. Nah, ini wahalallahul bai'a ya. Al-bai' adalah sektor real ya. Al-bai' jual beli adalah sektor real. Nah, riba ini sektor moneter, keuangan ya. Jual beli ini real, nah, riba ini sektor moneter. Artinya dalam transaksi tidak boleh ada riba. Kenapa? Karena riba itu bisa menjomplangkan sektor keuangan ya. Uang makin bertambah tapi barangnya tetap. Sehingga yang terjadi adalah nilai uangnya jatuh ya. Nilai uangnya menjadi turun ya. Lalu adanya investasi ke sistem mudharabah, musyarakah, hijarah dan lainnya ya. Nah, sasaran kebijakan fiskal ya, larangan menyuap ya, dalam Al-Qur'an juga dikatakan ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 188, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili wa tudlu biha ilal hukam li ta'kulu fariqam min amwalin nasi bil itsmi wa antum ta'lamun.
Dan janganlah kalian sebagian dari kalian itu memakan harta sebagian yang lain ya di antara kamu dengan jalan yang batil. Dan janganlah kamu membawa urusan harta itu. Nah, jadi ingin menzolim orang nih caranya gampang, bawa ke pengadilan. Orang pengadilannya kita bayar. Biar nanti dari orang pengadilannya bilang bahwa itu adalah milik kita. Nah, ya. Nah, ini dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 188 dikatakan gitu ya. Dan janganlah kalian ya mengambil harta sesama kalian itu dengan jalan batal, membawa harta itu kepada hakim. Nah, hakim itu udah dibayar ya sama si yang mengambil ini ya, agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain dengan jalan dosa, sedangkan kamu mengetahui padahal kita tahu nih itu memang bukan punya kita, itu memang punya dia gitu, cuman ya udah kita bawa seolah-olah ini ranah hukum gitu ya, seolah-olah ini secara hukum gitu ya. Nah, kita bawa dia ke pengadilan gampang, nanti masalah pasal, masalah hakimnya kita bayar aja ya. Itu ya dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 188 ya. Nah, sedangkan kamu mengetahui ya. Ini dilarang seperti itu ya. Nah, lalu kita juga harus memberikan keringanan bagi peminjam yang benar-benar nggak mampu gitu ya. Jika ia mengalami kesulitan membayar hutang, maka berilah dia masa tangguh sampai ia mampu membayar. Quran surat Al-Baqarah ayat 283 ya. Nah, bila diperhatikan nas-nas Al-Quran tentang muamalah maliyah, nah ini sifatnya global, menyeluruh ya. Nah, dia secara kalau ibaratnya itu kita kalau melihat hutan belantara itu dari atas, ya dari atas tuh, kelihatan hutan, tuh ya. Kita tidak melihat pohon per pohon, ya. Kita tidak melihat apa namanya tanaman per tanaman, tapi kita melihatnya dari atas saja, katanya itu hijau, gitu ya. Nah, ini melihatnya seperti itu, ya. Dan tidak terinci atau juz'i ya. Jadi memang yang penting-penting ya yang diangkat dalam Al-Qur'an itu yang penting-penting aja ya. Nah, yang sifatnya itu universal ya, tidak boleh saling menzolimi, tidak boleh riba ya, tidak boleh apa namanya mengambil harta dengan jalan yang batil, yaitu dengan membawa ke pengadilan pada pengadilan yang udah dibayar ya. Nah, karakter global ini ya membuat hukum malah menjadi lebih elastis dan fleksibel dalam menghadapi perubahan zaman ya, tantangan zaman. Nah, karena yang global tersebut ya maka sunnahlah yang akan merincinya ya. Hukum-hukum muamalah menjadi lebih rinci dan detail melalui sunnah dan hadis Rasulullah SAW ya. Nah, ini perbedaan antara ibadah dengan muamalah. Nah, ibadah itu sifatnya tetap atau sabitoh ya. Sabitah ya sifat kuat ya, tidak berubah dari dulu, dari zaman Rasulullah SAW sampai dengan sekarang. Yang namanya sholat maghrib itu 3 rakaat ya, tidak ada sholat maghrib jadi 4, 5 atau 2 menjadi 1, nggak ada ya. Nah, itu ibadah seperti itu ya, jadi nggak ada perubahan ya, tidak ada penambahan, tidak ada pengurangan ya. Semuanya dari sananya, dari zaman Rasulullah SAW itu tetap 3 rakaat dalam sholat maghrib ya. Sholat isya dari dulu, dari zaman Nabi sampai dengan zaman sekarang, nah, tetap 4 rakaat. Sholat subuh 2 rakaat, zuhurnya 4 rakaat, asar 4 rakaat ya. Gak ada orang ya tahu sholat maghrib 1,5 rakaat, ketika ruku dia salam, nggak bisa, nggak ada aturannya kayak gitu ya. Nah, ada aturannya ya. Nah, tapi muamalah ini bersifat elastis. Dulu mungkin nggak ada yang namanya transaksi online, ya. Dulu mungkin nggak ada yang namanya transaksi apa namanya eh kalau kita ke supermarket ya, atau ke ya modern-modern market itu kan Alfa, Indomaret ya, atau apapun itu ya. Itu kan ketika belanja, apakah kita ijab kabul dengan si kasir? Kan enggak ya. Nah, nggak ijab kabul kita. Ijab kabulnya di mana? Ketika kita melihat harga. Jadi ada sedikit perubahan ya. Kalau dulu namanya orang jual beli itu salaman teman-teman ya, salaman. Saya beli misalkan apa peci ya. Saya beli peci ini seharga 50.000 dengan harga tunai. Ya. Terus si penjual bilang saya terima uangnya 50.000 untuk pembelian peci dengan tunai saya terima.
kabul gitu kan. Itu dulu kayak gitu kan. Tapi kalau misalkan teman-teman kayak begitu di modern market, di supermarket ya, bisa ngantri itu ya. Belakang itu bisa apa namanya tuh? Bisa di demo sama pembeli yang di belakang ya kan. Kenapa? Lama ya. Kapan selesainya? Nah, ibadah ya yang kedua ini tidak bisa berkembang ya. Dari dua ya gitu-gitu aja ibadah ya. Ya 2 rakaat subuh ya 2 rakaat. Nggak pernah subuh menjadi 3, menjadi 4 atau menjadi 1. Nggak pernah ya. Subuh itu 2 rakaat ya. Dari zaman Nabi SAW sampai dengan ya, saat ini ya. Nah, tapi kalau muamalah itu bisa berkembang ya sesuai dengan zaman tempat. Nah, ibadah dia bersifat khusus, eksklusif. Yang menjalankan sholat, puasa, haji, terus apa lagi? Zakat, itu adalah umat Islam. Umat lain, ya enggak lah. Ya kan? Nah, tapi kalau mudarobah, musyarakah, murabahah, itu semua umat bisa menjalankan. Ya, bisa mempraktekkan, jual beli, bagi hasil, itu bisa. Ya, semua umat beragama tuh bisa menjalankan. Nah, jadi seperti itu ya. Nah, ibadah, nas-nasnya lebih terinci ya. Nah, di dalam Al-Quran dan hadis, terutama dalam hadis, ya. Muamalah nasasnya lebih umum dan general, ya. Kalau ibadah, peluang ijtihadnya sempit. Sedangkan kalau muamalah, ijtihadnya luas, ya. Oh ya, sebelumnya ada yang mau bertanya? Tadi kayaknya ada yang mau nanya deh. Tapi tadi wapri saya tuh, siapa ya tadi ya? Reza, ya. Reza bukan Reza. Pak, maaf mau nanya, Ya, silakan. kalau misalnya perbedaan riba sama laba itu gimana ya Pak contohnya? Dari dulu belum ngerti-ngerti Pak. Oh, iya, iya, iya. Oke, terima kasih. Siapa namanya? Del Fitri ya? Iya Pak. Nah, jadi gini, laba sebenarnya secara akar kata riba ya itu adalah penambahan atau aziyadah ya, artinya penambahan. Baik riba maupun laba sama-sama adanya penambahan ya, adanya penambahan. Nah, laba itu adalah istilah yang sering sekali dipakai dalam mengelola sebuah proyek ya, yang dimana proyek itu pendapatannya lebih besar daripada beban, yang muncullah yang namanya laba ya. Lalu ada lagi satu istilah lagi, ada namanya margin. Margin ini adalah selisih antara harga jual dengan harga beli ya. Harga jualnya lebih mahal daripada harga beli. Nah, terus ada lagi namanya ujroh ya. Ujroh ini adalah kita menyewakan suatu barang ya. Nah, lalu kita dapat uang sewa. Nah, laba, margin, ujroh itu halal ya. Nah, sedangkan riba itu adalah hasil dari kita meminjamkan uang ya. Hasil kita meminjamkan uang kepada salah seorang atau salah satu pihak yang dimana ketika pengembaliannya ada lebih. Nah, riba sendiri sebenarnya artinya segala sesuatu penambahan manfaat ya. Segala sesuatu penambahan manfaat yang mana tidak ada iwat atau tidak ada equal counter value ya, nilai pengganti yang seimbang, maka itulah riba ya. Nah, ini penambahan manfaat ya, bahkan artinya bukan cuma uang ya. Misalkan siapa nih? Dewi ya, Dewi. Dewi sama Del Fitri. Contoh misalkan Dewi, Dewi Sarah, Dewi Sarah, halo, halo, mana nih orang ini? Misalkan Dewi Sarah nih, Saya Pak. oke. Dewi Sarah nih misalkan ya, meminjam uang nih ke Del Fitri. Del Fitri pinjam uang dong, berapa? 100.000. Oh, 100.000. Tapi ada syaratnya, apa tuh? Pijitin dong, kalau banget nih. Terus kata si Dewi, ah lalu 100.000 aja pakai minta pijitin gitu ya. Nah, pijitinnya itu ya, pijitannya itu ya, itu riba. Ya. Nah,
Ya, jadi bukan cuman uang aja, misalkan wah kalau misalkan apa minta kembalian lebih kan riba tuh. Nah, padahal bukan cuma itu ya. Dan bahkan para ulama salafus saleh itu mereka sampai-sampai bilang janganlah kalian menerima tunggangan ya ketika ada orang yang meminjam uang kepada kalian ya. Jadi misalkan siapa ya cowok nih cowok cowok siapa yang cowok nih Alfi Syahri ya. Alfi Syahri sama Andika nih ya. Nah, misalkan Andika nih ke Alfi, Pi pinjam uang dong Pi, buat apa? Dika buat bayar cicilan motor gitu ya. Oh ya udah nih, berapa sih? Pi gitu kan. Nih gopek. Nah pas saat dikasih tuh pinjaman itu ya Andika tiba-tiba saja ya kan yang menjadi baik sekali gitu ya. Tiap ketemu Alfi Syahri, Ri, yuk bareng. Iya. Padahal sebelumnya nggak pernah ngajakin bareng gitu ya. Ini contoh aja ya. Contoh aja. Mohon maaf ya, apabila ada kesamaan nama dan tempat ya, hanya kebetulan belaka ya, ini fiktif ya. Jadi tumpangannya itu nggak jadi riba gitu ya, jadi riba ya. Nah, jadi itu ya dalam penambahan harta itu ada 4 macam ya, yaitu riba, laba, margin dan ujroh ya, sewa, upah sewa. Yang tidak boleh itu cuma satu, yaitu riba ya. Yang tiganya halal. Jadi gitu ya. Del Fitri, gimana? Udah paham, Pak. Jelas? Makasih, Pak. Jelas. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Bapak, saya mau tanya, Oke. misalnya kan saya beli barang nih di Shopee. Kalau saya pakai Mm-mm. Shopee, saya baru dapat voucher. Kalau saya nggak pakai Shopify, saya nggak dapat voucher, itu termasuknya riba atau enggak? Nah, ini ya, menarik nih pertanyaannya nih ya. Ini aplikatif zaman sekarang nih ya. Nah, kita disuruh untuk berhutang, untuk ngutang, ya. Nah, di sini eh, apa namanya? Menariknya gini ya, voucher, ya, potongan sebenarnya itu voucher kan potongan, ya, terus juga diskon ya. Nah, diskon itu muncul ketika kita berutang, ya. Nah, diskon itu muncul ketika kita berutang. Artinya kita secara tidak langsung disuruh untuk ngutang gitu ya. Nah, ini memang sebuah tantangan ya. Nah, ini masalahnya bukan cuma riba atau tidak riba ya. Nah, masalahnya di sini adalah walaupun ada ribanya juga nanti ya. Namanya orang berutang itu kan kita terlena ya. Apa istilahnya? Jadi ini aduh enak banget nih banyak barang bayaran nanti gitu ya. Nah, yang dikhawatirkan akadnya ya. Vouchernya berapa? Vouchernya taruhlah misalkan berapa persen gitu ya. Tapi yang harus kita lihat itu adalah akadnya juga ya. Akadnya itu ada tertulis apabila tidak dapat membayar tepat waktu maka akan ada penambahan, ya kan? Akan ada penambahan ya atau kita harus bayar lebih ya. Nah, akadnya itu dia udah mengandung riba sebenarnya ya. Ketika ada pasal yang menyebutkan gitu ya. Nah, ketika ada pasal yang menyebutkan apabila pembeli tidak dapat membayar tepat waktu maka harus memberikan lebih berapa persen ya dan berapa persen. Nah, itu sebenarnya akadnya sudah akad riba sebenarnya. Nah, bagaimana dengan voucher? Voucher itu cuma pancingan ya untuk kita terlena ya. Nah, kalau kalau memang punya uangnya udah ada, cash beli aja langsung lah, nggak usah pakai pay letter lah ya. Kalau pakai pay letter itu ya kalau memang benar-benar kita udah hidup dan mati lah ya. Jadi gitu ya, itu membuat kita terlena agar kita masuk dalam jebakan riba ya. Jadi gitu ya, Aura, Aura yang nanya ya. Ya, berarti Pak kalau misalnya saya naik Gojek juga nih, kalau misalnya saya bayar Hmm. cash itu, saya nggak bisa dapat promonya. Tapi kalau saya punya top up dana di GoPay-nya, saya pakai uang dari GoPay-nya, itu saya baru dapat dapat promo. Itu boleh atau enggak? Oh beda ya GoPay dengan pay letter ya. Kalau GoPay itu kan memang uang kita udah dimasukin ke situ ya. Kalau pay letter kan kita memang nggak punya uang sebelumnya gitu ya. Beda ya. Pay letter sama top up jadi seperti itu. Mana Aura?
Oke, terima kasih Bapak. Ya, sama-sama. Oke, teman-teman, ini nanti kalau putus, kita nyambung lagi ke link yang sama ya. Karena ini waktunya ternyata masih terputus-putus ini ya. Nah, tadi beberapa pertanyaan menarik tadi ya dari teman-teman kita ya. Soalnya nanti kita bisa lanjut lagi nih kalau terputus ya. Ada dua orang tadi yang bertanya ya. Nah, memang dalam muamalah ini menariknya begitu ya. Dalam kehidupan sehari-hari ini udah banyak sekali perkembangan-perkembangan dalam pembayaran-pembayaran ya, dalam bermuamalah ya. Nah, ini bagus sekali pertanyaannya ya. Oke, teman-teman. Kita lanjut lagi. Tadi ya, pertanyaannya menarik ya tentang pay letter itu ya, dan juga tentang top up saldo dana ya, baik itu di apa GoPay kah, OVO kah, Dana kah ya. Selama itu memang uangnya itu berasal dari kita sendiri ya, itu tidak mengapa ya, diperbolehkan. Yang tidak diperbolehkan itu adalah ketika uangnya itu kita sebelumnya memang nggak punya gitu loh ya, tapi bisa gitu. Nah ini akadnya apa nih ya, harus jelas ya. Nah, akadnya yang pasti kan utang piutang kan, kalau utang piutang berarti harus apa nih ya, apakah itu hanya sekedar bantuan ya, dana pinjaman tanpa bunga yang benar-benar tidak ada bunganya, atau ada bunganya ya. Nah kalau ada bunganya berarti ya nggak boleh ya, ada bunganya berarti tidak boleh. Oke, sebelumnya ada lagi mau bertanya kah Pak, sebelum saya mau saya tanya lanjut? dong, Pak. Boleh. Eh, ini Pak, kan kalau sekarang itu kan lagi marak juga yang namanya saham-saham gitu, Pak. Oh Tanam ya. saham gitu. Nah, itu Hmm. hukumnya gimana tuh, Pak? Saham. Kan kalau saya pernah dengar itu hukumnya riba, dan kalau saya search dari Google itu juga ada yang bilang haram. Nah, tapi saya juga pernah dengar katanya ada yang namanya tanam sahamnya itu syariah, Pak. Itu gimana, Pak? Hmm. Oke. Siapa namanya Najwa? Najwa dari fakultas mana Najwa? Saya dari Fakultas Teknik, Pak. Oke, berarti bukan fakultas ekonomi ya. Nah, ini kalau dalam fakultas ekonomi pasti belajar yang namanya saham. Ya, saham itu adalah bukti kepemilikan perusahaan. Ya, nah jadi kita ini ketika membeli saham itu sebenarnya membeli sebagian ya aset dari perusahaan, tapi berupa apa namanya, ibaratnya itu seperti kita punya perusahaan itu bareng-bareng gitu ya, rame-rame ya. Nah, tapi dijualnya itu berupa per lembar gitu ya. Nah, memang ya eh, kenaikan dan penurunan saham ini terkadang tidak langsung berakses ya, tidak langsung berdampak pada kinerja perusahaan ya. Itu memang dia bisa apa namanya dipermainkan gitu ya. Artinya dipermainkan itu maksudnya ya dengan cara jual belinya aja gitu ya. Jadi biar cepat naik gimana? Ya udah berarti kita apa namanya pura-pura aja bikin pembelinya banyak ya. Nah, kalau misalnya mau menjatuhkan gampang, barang-barang aja jual kan nanti kan turun. Nah, tapi itu dulu ya. Sekarang ini udah ada namanya BAPEPAM ya, Badan Pengawas Pasar Modal, dan ada OJK ya. BAPEPAM nggak salah udah diganti juga dengan OJK ya. Nah, jadi tidak ada lagi tuh yang bisa mempermainkan saham itu ya. Nah, jadinya yang terjadi harga saham itu ya, apalagi dia dalam kategori saham syariah ya. Nah, itu dia memang pure murni harganya itu adalah hasil kinerja perusahaannya gitu ya. Biasanya kalau perusahaan syariah itu biasanya perusahaan-perusahaan yang bagus ya. Saham syariah itu biasanya perusahaan-perusahaan yang bagus yang mana dia benar-benar murni ya dari kinerjanya. Nah, dari kinerja itu apa sih? Ya dari ininya dividennya besar ya. Nah, biasanya dari dividennya itu dia lumayan besar sehingga orang akan banyak yang berinvestasi di sana ya. Orang akan banyak yang berinvestasi di sana. Tapi ya teman-teman kalau memang apa uangnya terbatas gitu ya, jangan main saham ya. Kenapa? Ya karena saham itu sifatnya fluktuatif ya. Fluktuatifnya itu cepat ya. Nah, lebih baik ya udah langsung aja ke sektor real lah ya. Misalkan punya uang 10 juta nih,
ya udah buka aja warung pecel lele gitu ya, atau apa gitu ya, usaha-usaha yang real aja lah ya. Nah, kecuali kalau dia punya uang 1 triliun gitu ya, ya misalkan sebagiannya 1 M-nya lah buat main saham ya, tapi yang syariah gitu ya. Nah, jadi kita dalam berinvestasi ini juga harus berhati-hati. Jangan berinvestasi semua uang yang ada kita diinvestasikan, jangan ya. Nah, nanti bisa-bisa kalau bangkrut kita bisa makan apa tuh ya. Jadi seperti itu ya, siapa namanya Nazwa ya. Ya, makasih Bapak. Ya. Oke, ada lagi mau bertanya? Oke, kalau tidak ada, saya lanjut. Nah, ini hukum kaidah, kaidah ibadah dan muamalah ya. Nah, kalau dalam ibadah ini al aslu fil ibadati tahrim hatta yadlila dalila ala ibahatiha. Nah, pada dasarnya, hukum dasarnya dalam beribadah adalah haram kecuali kalau ada dalil yang membolehkannya ya. Nah, sholat maghrib kalau tidak 3 rakaat haram ya. Perintah sholat maghrib itu adalah 3 rakaat ya. Kalau sholat maghrib yang 4 rakaat haram ya. Dalilnya ya adalah dalil sholat maghrib 3 rakaat gitu ya teman-teman ya. Misalkan nih teman-teman nih ke kampus nih ya. Nah, sampai kampus atau sholat 2 rakaat ya. Contohnya sholat 2 rakaat. Gitu ditanya sholat apa? Misalkan Nazwa, Nazwa, kamu tadi sholat sunnah 2 rakaat, sholat apa? Saya sholat tahiyatul kampus. Wah, nggak boleh ya, nggak ada ya. Nah, itu nggak ada perintahnya ya. Sholat tahiyatul kampus ya nggak ada. Kecuali kalau misalkan Nazwa kamu sholat apa? Saya sholat duha. Nah, boleh itu ya. Sholat duha gitu kan. Karena memang ada dalilnya ya sholat duha. Ya. Pasti ada waktu-waktunya ya. Nah, itu dalam bidang apa namanya ibadah ya. Nah, lalu bagaimana dengan muamalah? Nah, muamalah itu al aslu fil muamalatil ibahah hatta yadlil dalila ala tahrimiha. Nah, pada dasarnya semua aktivitas muamalah adalah boleh kecuali kalau ada dalil yang melarangnya. Nah, jadi semua aktivitas kita ini dalam muamalah ini boleh hukumnya. Nah, contoh misalkan kayak sekarang transaksi dengan sistem Zoom atau dengan sistem Google Meet atau dengan sistem online Skype ya. Nah, boleh nggak? Boleh ya. Karena nggak ada dalil janganlah kalian bertransaksi dengan sistem Zoom, nggak ada dalilnya ya. Janganlah kalian bertransaksi dengan sistem Gmeet, kan nggak ada dalilnya. Nah, maka boleh ya. Nah, apa namanya dalam muamalah itu ya, itu hukumnya itu dia lebih elastis ya, lebih longgar ya. Nah, kaidah hukum muamalah al-ahkamu yataghayyaral al-azimanata wal amkanata wal ahwala wal adata wan niat ya. Hukum ya dalam muamalah itu dapat berubah karena perubahan zaman, tempat, keadaan, adat dan niat ya. Nah, jadi kaidah hukumnya muamalah itu ya bisa berubah ya selama dia tidak menyinggung hal-hal yang haram ya. Nah, karena perubahan zaman, tempat, keadaan, adat dan niat ya. Nah, itu mengenai hukum muamalah dan hukum ibadah ya. Nah, sekarang kita masuk tentang bagaimana dilalah Al-Qur'an ya sebagai hukum Islam, dasar hukum Islam ya. Al-Qur'an, nama dilalah Al-Qur'an ada qot'i ya, hukumnya itu ada qot'i dan hukum zoni ya. Nah, qot'i ad-dilalah. Al-Qur'an ini dia bersifat qot'i ad-dilalah, yaitu adanya kepastian makna nas, tidak ada makna lain ya. Nah, dalam Al-Quran itu dia bersifat qot'i ad-dilalah dan juga dia qot'i as-subut ya, kepastian sumber jumlah perawi ya. Nah, dalam Al-Quran yang menyampaikan apa perawi-perawinya itu banyak ya. Nah, dalam Al-Quran ini biasanya perawi-perawinya itu banyak. Nah, atau dikatakan juga sebagai mutawatir ya. Nah, Al-Quran sebagai dasar hukum Islam yang pertama ya, dia bersifat qot'i ad-dilalah
dan qat'i as-subut ya. Dari sisi nasnya pasti tidak ada makna lain ya, dan juga dari sisi perawinya itu banyak. Nah, ini qat'iyah dilalah ialah lafaz-lafaz yang mengandung pengertian yang tunggal dan tidak ada pengertian yang lain ya. Contoh dalam Quran surat An-Nisa ayat 11 ini tentang waris ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman ya dalam apa nih waris ini, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hazzil unthayain fa in kunna nisaan fawqataini falahunna thulutha ma tarak wa in kanat wahidatan falahan nisfa, yang artinya kurang lebih Allah mensyariatkan bagi kamu ya tentang pembagian pusaka atau waris yang untuk anak-anakmu, yaitu bagian seorang laki-laki sama dengan dua bagian anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua orang, maka bagi mereka 2/3 dari harta yang ditinggalkan. Dan jika anak perempuan itu seorang saja, maka yang memperoleh separuh harta. Ya, nah ini dia jelas ya, yaitu qat'iyah dilalah ya, qat'iyah dilalah. Nah, contohnya lagi dalam Quran surat An-Nur, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Nah, perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina maka deralah masing-masing keduanya 100 kali, ya jelas didera 100 kali ya. Nah, itu ya qat'i ya. Itu qat'i jelas ya. Nah, lalu zoni, apa itu zoni? Lafaz-lafaz yang mengandung pengertian yang lebih dari satu dan mungkin adanya takwil. Nah, zoni itu apa? Zon itu prasangka. Ada istilah husnuzon, suuzon. Husnuzon berarti berprasangka baik. Suuzon berarti berprasangka buruk. Ya, zon prasangka itu bisa macam-macam ya kan? Nah, misalkan nih kita melihat ada seorang laki-laki dan ada lagi seorang perempuan jalan berbarengan ya, dengan kelihatannya itu umurnya sebaya, pasti akan banyak zon di sana ya kan. Kita bilang wah itu orang kayaknya pacaran itu ya. Hmm. Tapi ada juga zon yang lain, mungkin dia berhusnuzon, udah suami istri kali gitu kan. Tapi yang suzon, apa nikahnya itu perasaan nggak pernah lihat dia nikah gitu ya. Nah, zon itu namanya berbagai macam apa namanya pikiran ya, dugaan ya. Nah, jadi apa namanya itu zon itu berbagai macam dugaan ya, berbagai macam pikiran ya. Nah, ini dalam apa namanya firman Allah Subhanahu wa taala mengenai hukum potong tangan ya, Al-Maidah ayat 38. Nah, ini jadi di dalam qot'inya itu ada zonnya ya. Dalam qot'inya kan jelasnya itu kan dalam Al-Qur'an itu harus hukum potong tangan bagi orang yang mencuri ya. Nah, tapi di dalam apa namanya di dalam potong tangannya itu ya ada zon, ada berbagai macam dugaan. Nah, yang dipotong yang bagian mana gitu ya. Nah, ini dalam surat Al-Maidah ayat 38 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Was-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalan minallah wallahu azizun hakim." Qat'i, qat'inya ya, Nah, yaitu laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan. Nah, zonnya ya, ini bagian mana yang dipotong dan hartanya yang dicuri ini seberapa yang bisa dikenakan hukum potong tangan ini ya. Nah, itu harus jelas tuh ya. Harus ada penjelasan di sana. Nah, ada dulu saya tuh pernah dibilang apa bukan saya. Jadi ada seorang guru dulu tuh ya, memang dia beda agama ya, dia bilang gini, kalau hukum potong tangan itu dijalankan maka semua orang di muka bumi ini tangannya buntung semua kata dia. Salah itu ya. Kenapa? Karena pertama ya, apakah semua orang di muka bumi ini pencuri semua? Kan enggak ya. Yang kedua,
dalam hukum potong tangan itu juga ada nisabnya, ya. Orang yang mencuri pulpen atau mencuri pensil itu nggak mungkin potong tangan, ya. Nah, ada yang nyeletuk, oh mungkin pensilnya emas Pak. Jangan ngomong kalau pensilnya emas ya. Atau pulpennya emas Pak. Ya, jangan bilang kalau pulpennya itu emas ya. Nah, maksudnya pensil biasa ya, pulpen yang biasanya ya. Nah, tidak seperti itu juga ya teman-teman ya. Dalam hukum Islam itu nggak begitu juga gitu ya. Dan asal potong-potong aja enggak ya. Tapi ada nisab, ada peraturan yang dijelaskan secara detail ya. Nah, itu apa namanya? Itulah zonnya yang harus diatur ya. Yang dipotong itu yang mana? Apakah sampai apa namanya? Telapak tangan atau sampai siku atau mungkin sampai bahu ya kan? Nah, terus juga bagaimana apakah orang yang mencuri apa telur ya? Waktu itu ada beritanya tuh ya, orang yang mencuri telur ya, seorang ibu yang mencuri telur ya, kadang untuk anaknya ya. Nah, apakah itu pernah hukum potong tangan kan enggak ya? Kan enggak juga. Nah, jadi harus lihat juga sebab musababnya. Jangan apa namanya asal apa menginterpretasikan gitu saja ya jangan. Nah, kata tangan dalam ayat mengandung kemungkinan tangan kanan ataukah itu tangan kiri juga mengandung kemungkinan ujung jari sampai dengan pergelangan atau ujung jari sampai siku atau ujung jari sampai dengan bahu ya. Nah, inilah namanya zon ya. Zoni adilalah ya. Nah, ada yang namanya qot'i as-subut ya. Nah, ini jumlah perawinya nih ya. Jadi kalau subut ini dia artinya perawinya, jumlah orang yang meriwayatkannya. Ya, pasien dari segi jumlah periwayatannya yang banyak pada setiap level sehingga tidak mungkin jadi dusta karena jumlah perawinya mutawatir atau 40 orang, minimal tuh 40 orang ya kalau subut ya. Nah, berdasarkan definisi ini maka surah Al-Qur'an ada qot'iyah subut ya, semuanya itu pasti ya yang meriwayatkan itu banyak sahabat Rasulullah SAW yang meriwayatkannya dan mereka tidak ada yang berdusta ya. Nah, zoni al-subut ini adalah perawinya tidak sampai mutawatir ya. Dan bahkan ada namanya ahad ya, hadis ahad itu hadis yang diriwayatkan oleh satu orang ya. Terus juga ada namanya itu hadis masyur, hadis yang terkenal. Nah, masyur sama mutawatir bedanya apa? Nah, kalau mutawatir itu memang dari awalnya itu Rasulullah SAW itu bersabda ya di depan para sahabatnya banyak gitu ya. Nah, itu namanya mutawatir. Tapi kalau masyur itu gini, Rasulullah awalnya pada satu orang nih. Nah, dari satu orang itu ternyata menyebar ke bawahnya ya. Nah, itu namanya masyur ya. Nah, ini mengenai Al-Quran dan Sunnah ya, ada istilah itu dilalah, ada disebut ya. Ada qot'i adilalah, ada zoni adilalah, ada qot'i subut, ada zoni subut. Oh, ini sebelumnya ada yang mau ditanyakan sebelum berlanjut? Ini kita banyak nih. Ini baru Al-Quran ya. Sunnah hadis belum ya. Terus ada kias, nanti ada lagi ijtihad, 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 ijma, kias, terus nanti ada saling mursalah ya. Ada lagi istihsan ya. Banyak ini ya. Oke, saya lanjut ya. Nah, kaitan ayat qat'i zoni dengan ijtihad. Nah, ayat-ayat qat'i tidak bisa menjadi objek ijtihad ya. Ayat-ayat yang sudah pasti jelas ya tidak bisa diijtihadkan lagi ya. Nah, tapi ayat-ayat yang istilahnya zoni ya masih nah itulah bisa diijtihadkan ya. Zoni itu maksudnya dia dari sisi penafsirannya ya. Nah, bukan dari sisi perawinya ya. Karena itulah ada istilah itu apa zoni asubut ada istilahnya itu qat'iyah subut ya. Dalam Al-Qur'an itu tidak ada zoni asubut ya. Kalau zoni adilalah bisa ya tadi ya mengenai hukum potong tangan ya. Nah, itu bisa saja ya mengenai apa sih yang dipotong, bagian mana saja yang dipotong ya. Dan bagaimana orang yang mencuri tapi dia mencurinya hanya barang-barang yang tidak berharga ya. Itu seperti pulpen, pensil ya. Tapi itu juga bukan berarti ya udah kita ngerampok pabrik pensil aja. Nah, itu beda lagi ya. Nah, itu udah beda lagi ya. Nah, ini mengenai apa namanya dalil-dalil para imam mazhab ya, dalil syar'i ya.
tentang qat'i ya. Dalil syar'i yang tunggal tidak bisa menjadi qat'i ad-dilalah dengan sendirinya. Meskipun ia telah qat'i as-subut ya, walaupun jumlah perawinya banyak ya, nah, tapi dia tidak bisa juga menjadi qat'i ad-dilalah ya, karena maknanya itu ya, itu nggak bisa di apa langsung jadi katakan maknanya jelas ya, walaupun perawinya banyak. Kalau memang maknanya itu perlu ada penafsiran, ya berarti dia zoni ad-dilalah ya. Makna ayat aqimus sholah contohnya. Dan dirikanlah sholat ya. Nah ini maksudnya bagaimana mendirikan sholat. Nah ini ya dia zoni adalah ya. Nah, ini memang perintah sholat dan di sini tidak ada kata-kata wajib mendirikan sholat. Ya dia hanya aqimus sholat, dirikanlah sholat. Nah tapi dia menjadi qat'i ya adilalah ketika dia ada dalil-dalil ya baik itu dari Al-Quran maupun dalil dari hadis yang menyatakan bahwa wajib untuk sholat ya, sholat wajib ya, ya. Lalu Ini mah lalu buahnya. lalu Sehatkan aku. yang bocor ya, oh Makan. yang muncul lagi. Nah, saat nih ya. Nah jadi gitu ya teman-teman ya, karena akimus sholah ini ya, sholat ini apa didukung oleh dalil-dalil yang lain ya, dari Al-Quran juga dari hadis juga, maka sholat menjadi wajib ya. Ini benar Imam As-Shatibi. Ini saya agak ngebut nih ya, karena ya kita masih banyak yang dibahas. Nah, konsep mutawatir maknawi. Nah, mutawatir ya, yang digunakan Imam As-Shatibi dalam memahami keqat'ian dilalah merupakan analogi terhadap qat'i subut. Nah, qat'i subut terwujud karena pernyataannya dilakukan oleh banyak orang yang tak mungkin berdusta yang disebut dengan mutawatir. Jika ada menciptakan qat'ian subut bukan adanya mutawatir al-wurud. Nah, ada istilahnya asbabun nuzul, ada istilah asbabul wurud. Kalau asbabun nuzul itu buat Al-Quran. Ya, jadi sebab-sebab turunnya ayat Al-Quran. Nah, itu namanya asbabun nuzul. Tapi kalau sebab-sebab Rasulullah SAW bersabda, ada hadis, itu namanya asbabul wurud. Ya. Jadi ketika kita membaca Al-Quran, kita membaca hadis, itu juga harus tahu nih asbabunnya itu, asbab-asbabnya itu, ya. Ini kenapa gitu. Jadi jangan sampai kita salah juga dalam apa namanya mengambil ayat ya dan mengambil hadis. Demikian pula halnya dalam mewujudkan qat'iyan adilalah dibutuhkan mutawatir maknawi ya. Untuk mencari qat'iyan adilalah harus melalui istiqra, penelitian yang mendalam. Nah, ini untuk memastikan nih ya, harus teliti ini ya. Ini artinya apa nih? Nggak bisa kita langsung apa namanya sembarangan gitu ya. Terhadap seluruh nas dan nasyara ya atau Quran dan hadis. Dalil yang dihasilkan melalui proses istiqra ini disebut dengan syabihu bil mutawatiri al-ma'nawi ya. Yaitu ditunjang oleh sejumlah dalil yang menunjukkan pada satu pengertian yang sama. Dan jika sebuah dalil tidak didukung oleh sejumlah dalil yang banyak, ya, dalil yang serupa maknanya, nah, maka dia tidak bisa terwujud itu ya keqat'iannya. Ini bisa dibaca aja ya. Ini syarat-syarat eh, dia agar menjadi qat'i ya. Nah, bebas dari apa kaidah ya, tidak istilaf, tidak majas, bebas dari pemahaman tradisi adat, menggunakan domir, adanya taksis ya. Nah, ini bisa baca nanti ya. Mau saya kebut masuk ke ini aja nih ya, sunnah ya. Iya, nanti di dalam sunnah. Oh, ini sedikit ya, pentingnya ada asbabun nuzul, kita pelajari asbabun nuzul. Nah, karena kita bisa memahami Al-Quran menjadi lebih baik ya. Ketidaktahuan terhadap asbabun nuzul ini bisa berakibat rancuan dan memahami hukum-hukum Al-Quran ya. Ya lah.
Nah, sunnah Nabi SAW. Nanti teman-teman bisa baca ya, karena akan saya share juga. Nah, pengertian sunnah. Sunnah secara etimologi adalah jalan yang biasa dilalui ya, atau tata cara perilaku hidup yang senantiasa dilakukan tanpa mempersalahkan ya, mempersalahkan ya cara tersebut baik atau buruk ya. Barang siapa yang membiasakan sesuatu yang baik dalam Islam, maka yang menerima pahalanya dan pahala oleh sesudahnya yang mengamalkannya ya. Contoh misalkan Alfi Syahri ngajarin adiknya, "Dek, kalau ketemu orang tua cium tangan ya." Kan. Nah, adiknya akhirnya mengamalkan ya. Terus adiknya sampai berkeluarga, dia nasihatin anaknya lagi kan. Nah, kalau ketemu orang yang lebih tua cium tangan. Kan. Terus tuh ya berlanjut, oh suatu hal yang baik tuh. Nah, Alfi Syahri walaupun sudah wafat nanti, nah, karena memberikan sesuatu yang baik ya, maka itu pahalanya kan terus mengalir ke Alfi Syahri ya. Nah, itulah sunnah ya. Oke. Nah, sunnah ini ada beberapa sudut pandang ya. Secara ilmu hadis, sunnah itu adalah identik dengan hadis. Itu segala sesuatu yang disandarkan ya kepada Nabi SAW, baik perkataan-perkataan, ketetapan maupun sifatnya sebagai manusia biasa. Nah, lalu secara ilmu usul fikih, sunnah itu adalah segala sesuatu yang diriwayatkan dari Nabi SAW berupa perbuatan, perkataan, dan ketetapan yang berkaitan dengan hukum. Nah, bicara fikih pasti bicara hukum. Nah, lalu bagaimana secara ilmu fikih ya? Sunnah itu adalah sama dengan rumusan definisi ahli usul fikih. Hanya saja juga diartikan sebagai salah satu hukum yang taklifi, yaitu hukum yang harus ditanggung dijalankan oleh orang-orang yang telah balik ya, yang bersifat sunnah atau anjuran. Bila dikerjakan dapat berpahala, bila ditinggalkan mendapatkan dosa ya. Bukan nggak apa-apa ya, sunnah itu bahkan bisa jadi berdosa atau artinya lagi rugi ya kalau kita tidak menjalankan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Ini arti sunnah dari tiga sudut pandang ya, dari ilmu hadis, ilmu usul fikih dan juga dari ilmu fikih ya. Nah, macam-macam sunnah ada namanya sunnah fi'liyah, yaitu perbuatan yang dilakukan Nabi SAW yang dilihat diketahui dari perbuatan. Fi'liyah itu perbuatan. Contoh Rasulullah SAW itu bertahalul ya ketika haji, yaitu dilihat oleh para sahabat Rasulullah SAW. Nah, terus memakai pakaian mengutamakan yang kanan, ya itu juga. Lalu sholat, ya sholat ada hadis itu sholatlah kalian sebagaimana aku sholat, ya. Nah itu fi'liyah, ya. Nah, lalu ada lagi qauliyah, kalau ini ada ucapan, itu ucapan Nabi mengenai suatu peraturan. Nah, yang didengar oleh para sahabat Rasulullah SAW kepada orang lain, misalkan apa nih? La sholata limalam yaqra'u bifah tahita tahita tahital kitab ya, tidak sah sholat ya kalau tidak membaca surat Al-Fatihah. Artinya apa? Wajib membaca surat Al-Fatihah kalau sholat ya. Lalu perbuatan atau ucapan Nabi ya, nah ini namanya takririyah. Nah takririyah ini ucapan dan perbuatan ya, yang mana dilakukan oleh Nabi SAW, tapi Nabi diam ya, mendiamkan. Nah contoh, ini salah satu contohnya nih bertayamum itu ya. Tapi ada lagi satu contoh lagi itu mengenai binatang dop. Ya tahu binatang dop nggak? Ada yang pernah dengar binatang dop? Pernah dengar ya? Barusan minimal ya. Minimal barusan dengar Pak, ya kan binatang dop ya. Tapi ya sebagai nih Najwa, Yulis, Firdaus, yang Najwa mana Najwa nih? Ini hilang Najwa. Dwi, Andika, Ya, Pak. Dita ya. Nah, pernah dengar binatang dop nggak? Kenapa? Nah, kayak gimana? Kayak gimana? Binatang dop itu seperti biawak ya. Nah, jadi ada beberapa hewan yang apa ya? Mirip, memiliki bentuk yang sama tapi beda ya.
Salah satunya ini ya, dop dengan biawak. Biawak itu haram, tapi dop itu halal. Ya, sama-sama bentuk hampir sama, tapi ada sedikit perbedaan. Nah, terus apa lagi tuh? Tahu ikan bawal, ya? Ikan bawal, tahu ya ikan bawal ya? Dia punya kembaran tuh, piranha. Piranha itu haram, ya. Tapi ikan bawal halal, ya. Nah, terus apa lagi? Itu tuh tupai dengan bajing, ya tahu? Bajing ya. Nah, bajing luncat itu ya. Nah, tupai itu haram, tapi bajing itu halal, ya. Nah, tapi eh, mengenai dop ini, ya, binatang dop ini halal memang, tapi Rasulullah itu tidak menyukainya karena menjijikan ya, apa namanya, yang seperti itu gitu kan, hewan-hewan yang menjijikan. Eh, Halal, tapi Rasulullah SAW itu tidak memakannya ya. Nah, kehujahan sunnah. Para ulama sepakat bahwa sunnah hadis sahih merupakan sumber hukum syara dan menempati posisi kedua setelah Al-Quran ya. Nah, dalil alasan atau sunnah sebagai sumber hukum syara. Surat Ali Imran ayat 31, Surat Al-Ahzab ayat 21, Al-Hasyr ayat 7, An-Nisa ayat 59. Nah, An-Nisa ayat 59, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum." Ya. Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan ulil amri di antara kamu, ya. Nah, kenapa di sini tidak dikatakan wati ulil amri, ya? Nah, karena ulil amri ini kita wajib taat ketika ulil amri ini taat pada Allah dan Rasul, ya. Nah, kalau Rasul kita wajib taat, ya, wajib taat, ya. Kalau Rasul wajib taat, karena Rasulullah SAW ini bebas dari dosa, ya. Segala sesuatunya itu beliau itu adalah wahyu yang diwahyukan, ya. Tapi kalau ulil amri enggak, ya, itu tidak. Kita boleh taat pada ulil amri ketika taat pada Allah dan taat pada Rasul, ya. Kalau masalah taat pada Allah dan taat pada Rasul, ya, kita wajib taat, ya. Lalu surat Al-Hasyr ayat 7 ya, yang artinya apa yang diberikan Rasul kepadamu maka ambillah, ya. Dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah. Al-Ahzab ayat 21 juga sesungguhnya pada diri Rasulullah SAW itu bagi kamu ada uswatun hasanah. Ada tauladan yang baik, ada contoh, ya, yang bisa dijadikan sebagai dasar hukum, ya. Nah, Al-Ahzab ayat 21 ya. Nah, ini pandangan ulama tentang kehujahan hadis ahad. Nah, di satu tadi ya, hadis yang diriwayatkan oleh satu orang sahabat. Jadi Rasulullah SAW ini menyampaikan pada satu orang sahabat. Jadi ketika beliau berjalan, ketika beliau naik unta bersama, ya, Rasulullah SAW itu mungkin menasihatinya, ya, itu namanya hadis ahad, ya. Nah, ini mazhab Hanafi, mazhab Maliki, dan mazhab Syafi'i. Nah, mazhab Hanafi berpandangan bahwa hadis ahad diterima jika mempunyai tiga syarat, yaitu pertama perbuatan perawinya yang meriwayatkannya tidak menyalahi hadis yang diriwayatkannya. Misalkan ya, Abu Hurairah meriwayatkan bejana yang jilat anjing disamak 7 kali, sementara dia sendiri diriwayatkan membasuh 3 kali. Ya, nah bagi mazhab Hanafi nggak bisa nih, ya. Apa apa hadis ahad ini nggak bisa diterima, ya, bagi mazhab Hanafi, ya. Nah, lalu yang kedua, kandungan hadisnya bukan hal yang umum terjadi dan bukan yang layak diketahui setiap orang, seperti menyentuh kemaluan, ya. Dan yang ketiga, riwayat itu tidak menyalahi kias, ya, tidak menyalahi kias atau analogi-analogi, ya. Nah, lalu yang kedua, mazhab Maliki, ya, hadis ahad diterima selama tidak menyalahi amal perbuatan penduduk Madinah. Nah, karena penduduk Madinah ini adalah yang selalu menjalankan sunnah Rasulullah SAW, ya, sehingga segala hukum yang ada, ya, itu kita bisa lihat bagaimana penduduk Madinah itu ketika ada kasus yang sama hukumnya seperti apa, kita bisa lihat penduduk Madinah, ya,
Contoh tidak berlakunya khiyar majlis dan puasa Syawal, juga membaca salam pada akhir sholat ya. Jadi dia salam cuma sekali doang ya. Hanya ketika maling ke kanan saja. Nah, kalau di kita kan biasanya khiyar majlis itu masih bisa ya, Syafi'i ya, khiyar majlis. Contoh khiyar majlis kayak gimana sih? Khiyar majlis itu misalkan nih kita jual beli nih, jualan gitu ya. Nah, pembeli sama penjualnya belum pindah nih, yang masih di tempat yang sama. Di tempat yang sama tuh ketika transaksi ya. Nah, tanpa diduga si pembeli ini dia lihat-lihat ya kan barang yang habis dia belinya. Nggak sengaja, oh, ada cacatnya nih barang nih. Kan dia belum pindah tempat tuh, ya kan? Terus dia bilang ke penjualnya, ya. Kalau menurut Syafi'i boleh ya, biar majelis itu. Dia bilang ke penjualnya, Mas, Pak, Om, ya. Ini kenapa cacat ini kok? Ada cacatnya nih. Nah, kalau Syafi'i boleh itu dibalikin barangnya, ya. Padahal udah ijab kabul, ya. Padahal udah transaksi udah selesai. Tapi dia belum pindah tempat dua-duanya, ya. Kecuali kalau si pembelinya udah pulang, ya. Nah, terus dia nggak cacat, mau balik lagi udah nggak bisa, ya. Nah, tapi kalau mazhab Maliki, karena penduduk Madinah itu udah sama-sama ridho, sama-sama tahu barang yang dijualnya, maka khiyar majlis nggak ada, ya. Nah, lalu bagaimana mazhab Syafi'i terhadap hadis ahad? Yang pertama, ya, hadis ahad itu bisa diterima kalau perawinya sikoh dan dikenal sodik, ya, jujur. Perawinya cerdas dan sabit kuat ingatannya. Riwayatannya dengan redaksi lafaz, ya, bukan dengan makna, benar-benar dilafazkan, bukan apa, bukan kiasan-kiasan, bukan, ya. Lalu periwayatannya tidak menyalahi hadis ahlul ilmi, ya. Nah, ini adalah mazhab Syafi'i. Nah, ini pembagian hadis, ada hadis mutawatir tadi ya, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh 40 orang sahabat, nah, minimal 40 orang sahabat, ya. Nah, lalu semuanya itu mereka kuat, ya, ingatannya, ya, dan juga orang yang sodik, orang yang jujur, ya. Nah, ada hadis ahad, hadis yang diriwayatkan oleh satu atau dua orang dari sahabat Nabi, ya. Tapi para perawinya tak sampai mencapai hadis masyur, ya. Jadi dari dulu tuh ya udah sampai 40 lah, ya. Jadi kalau hadis masyur itu awalnya tuh cuma satu dua orang aja tuh. Begitu ke bawahnya menyebar, ya. Oh, terkenal, ya kan, dari semua sahabat. Oh iya, iya, ini ada ini, dan ini, ya. Nah, itu adalah hadis masyur tuh, ya. Jadi dia tersebar luas. Oke, teman-teman, ya. Nah, ini kayaknya waktu kita masih ini lagi nih ya. Masih terbatas segini. Nanti kalau putus nyambung lagi ya. Jangan bosen-bosen ya. Iya, Bapak. Nah, ini hadis masyhurnya, hadis yang diriwayatkan pada generasi sahabat, ya. Nah, bersifat ahad kemudian tersebar pada generasi berikutnya secara mutawatir. Awalnya cuma satu dua orang aja tuh yang tahu, tapi begitu di berikutnya banyak yang apa menerimanya dan banyak yang meriwayatkannya. Itu namanya hadis masyhur, ya. Nah, ini beberapa contoh-contoh hadis nih. Hadis masyhur tuh innamal amalu binniat, ya. Awalnya tuh cuma satu orang sahabat aja tuh, ya, bertanya pada Rasulullah. Ada orang yang hijrah gara-gara mau nikahin perempuan. Nah, akhirnya Rasulullah bilang, innamal amalu binniat, ya. Nah, sungguhnya amal itu tergantung pada niatnya, ya. Nah, jadi hadis itu akhirnya tersebar tuh ke beberapa sahabat, ya, akhirnya menjadi terkenal namanya hadis masyhur, ya. Kedudukan hadis mutawatir sebagai dasar hukum tidak diperselisihkan para ulama baik dalam masalah itikad maupun masalah hukum fikih. Karena statusnya bersifat qat'i dari segi periwayatannya subut atau banyak, ya. Hadis masyhur sekalipun periwayatannya generasi sudah sahabat bersifat mutawatir, tapi pada generasi sahabat bersifat ahad. Nah, karena itu kata hadis masyhur ini bersifat zoni, ya, bersifat apa namanya dugaan. Hadis masyhur saja statusnya zoni apalagi hadis ahad, ya. Nah, tentunya pasti lebih zoning lagi ya. Zoning itu maksudnya dugaan. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan lagi ya, sembari menunggu teman-teman yang lain juga. Dia juga kayak gitu keluar-keluar. Iya, keluar-keluar itu suaranya. Kenapa? Kenapa?
Oke, nah tadi ini dia ya. Ini tentang hadis ini ya. Nah, ini berapa tuh 354 ya? Ah iya, ya, bentar. Ya. Lintang dan Rafi ya. Nah, ini pendapat ulama tentang kedudukan hadis ahad, masyhur, mutawatir dan mentaksis, artinya dalam menjelaskan ya dan mentakyid ya. Eh, Mentaksis itu sebenarnya apa ya? Menggantikan gitu ya dan memperkuat ya, bisa menggantikan juga memperkuat. Nah, menurut jumhur ulama, hadis masyhur termasuk pada hadis ahad yang berstatus zoni. Nah, bisa mentaksis ayat-ayat umum dan mentakyid ayat-ayat yang mutlak ya. Ayat umum itu maksudnya apa namanya? Umum itu yang bermakna luas gitu ya. Nah, dan juga bisa mentakyid itu menguatkan lebih kuat lagi ayat-ayat yang memang udah mutlak gitu ya. Tapi menurut Abu Hanifah, hadis ahad tidak bisa mentaksis dan mentakyidnya. Hanya hadis masyhur dan mutawatir yang bisa mentaksis dan mentakyid ayat Al-Qur'an ya. Nah, hadis ahad tentang akidah. Dalam masa akidah, para ulama sepakat bahwa hadis ahad tidak dapat dijadikan sebagai dasar hukum karena masalah keyakinan harus mutawatir ya, harus banyak yang meriwayatkannya ya. Nah, jadi nggak bisa masalah akidah itu dari hadis ahad ya. Alasannya karena hadis ahad seterusnya adalah zoni ya. Hadisnya itu dugaan ya. Nah, bisakah hadis ahad dijadikan sebagai sumber dasar hukum syara? Pada prinsipnya, jumhur ulama menerima hadis ahad sebagai landasan atau dasar penetapan hukum. Hanya pada penerapannya ada ulama yang menerima dengan syarat dan adanya tanpa syarat. Ada yang bilang harus ada syarat ini, ada juga yang bilang nggak apa-apa. Ya, Malikiyah menerima hadis ahad yang tidak bertentangan dengan penduduk Madinah, seperti puasa 6 hari pada bulan Syawal. Harusnya mempertimbangkan amalan penduduk Madinah karena amalan yang dipraktekkan oleh banyak ya penduduk Madinah itu adalah orang sejak masa Rasul SAW. Nah, berarti diwarisi amalan itu sejak zaman Rasulullah sampai dengan zaman sekarang ini ya. Oleh karena itu amalan penduduk Madinah harus didahulukan daripada hadis ahad. Nah, jadi penduduk Madinah ini mereka selalu menjalankan perintah Rasulullah ya. Nah, lalu ada satu hadis ya, ini datang ya. Nah, lihat bagaimana penduduk Madinah nih, ya, sesuai nggak gitu ya dengan amalan penduduk Madinah karena istilahnya itu lebih mutawatir gitu ya, menurut Imam Maliki ya. Nah, contoh hadis ahad ini ya, yang tadi khiyar majelis yang dijelaskan ya. Oke, lanjut. Ini persyaratan hadis ahad yang disepakati para imam mazhab. Para imam mazhab telah sepakat tentang teruskan mengamalkan hadis ahad dengan syarat pertama, perawi hadis sudah mencapai usia balik dan berakal. Ya. Dua, perawi harus muslim. Nah, perawi harus orang yang adil. Ya. Perawi harus betul-betul kuat ingatannya ya terhadap apa yang diriwayatkannya. Ya. Nah, ini adalah syarat-syaratnya. Nah, persyaratan di atas sepakat dengan para imam mazhab, namun di antara para imam mazhab ada yang memberikan persyaratan tambahan lainnya. Ya. Nah, ini dalam sunnah pun ada namanya qat'i, namanya juga zoni, ya. Qat'i adilalah dan zoni adilalah. Qat'i adilalah dan qat'i asubut, ya. Nah, kalau qat'i adilalah tadi ya, kepastian makna apa namanya sunnah itu ya, ya. Ini kita berapa nih? Oh, 32 ya. Kayaknya 5 orang lagi kemana nih? Nah, qat'i adilalah itu hadisnya itu maknanya jelas. Tidak ada makna lain. Kalau qat'iyah subut perawi hadisnya itu banyak, ya kuat dia. Qat'iyah dilalah ini tadi udah ya. Udah nih sama ya seperti tadi ya. Tong tangan ini ya. Oke, 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 oke. Tidak sunnah.
Contoh zoni pada sunnah. Semua hadis ahad termasuk adalah zoni asubut, ya perawinya dikit. Setiap hadis mutawatir adalah qat'i subut, ya perawinya banyak, ya. Hadis ahad atau yang masyhur tidak bisa menghasilkan qat'i dilalah. Sekalipun makna khasnya tunggal, karena banyak zoni yang bisa menghasilkan. Jadi kenapa sih dia nggak bisa di qat'i dilalah? Kenapa sih dia nggak bisa dikatakan sebagai jelas gitu? Karena khawatirnya karena satu orang ini ya yang meriwayatkan, takutnya nanti ada lagi yang lain gitu ya. Nah, takutnya ada lagi yang lain, ada lagi yang lain. Nah, itu khawatirin begitu ya. Jadi dia nggak bisa qat'i adilalah ya, karena dia tidak qat'i asubut ya. Nah, urutan sunnah terhadap Al-Quran. Sunnah sebagai takkid penguat Al-Quran ya. Sunnah sebagai penjelas Al-Quran. Sunnah sebagai musyar, sebagai pembuat syariah ya. Nah, sunnah sebagai takkid penguat Al-Quran. Hukum Islam berdasarkan pada dua sumber, yaitu Al-Quran dan sunnah. Maka banyak sekali sunnah yang berisi tentang kewajiban zakat, larang riba, harus menguatkan perkataan Al-Quran ya. Makanya kita agak di skip ya, karena masih banyak yang belum nah, ijtihad ya. Hukum Islam yang ketiga itu ijtihad. Nah, ijtihad secara bahasa adalah al-jahad, al-juhud ya, dan at-toqat, at-toqat ya, at-toqat ya, artinya kesulitan, susahan, dan juga berupa suatu kesanggupan atau kemampuan ya. Nah, ijtihad itu berarti ada kesungguh-sungguhan ya, kesungguh-sungguhan dalam menjalankan suatu perintah ya. Nah, jadi kalau nggak sungguh-sungguh berarti tidak berijtihad ya, karena adanya kesulitan dalam menafsirkan ya, mengambil hukum ya. Nah, itulah namanya ijtihad ya. Jadi ber, apa sungguh-sungguh ya, berjuang gitu ya. Kata al-juhud menunjukkan pekerjaan yang sulit dilakukan lebih dari pekerjaan biasa. Sabda Nabi SAW, Sallu ala wajtihadi fi doa, bacalah solawat padaku dengan bersungguh-sungguhlah dalam berdoa ya. Jadi bersungguh-sungguhlah dalam berdoa. Artinya wah apa berjuang gitu ya. Doanya benar-benar ya. Nah, kalau kata orang doanya harus kenceng. Ya, maksud kenceng itu bukan teriak-teriak ya. Kenceng itu maksudnya itu giat gitu ya. Ayo apa namanya berjuang ya doanya. Nah, ijtihad adalah master dari kata ijtihadi, menambah huruf alif dan ta, berarti usaha itu lebih sungguh-sungguh lagi ya. Oleh karena itu ijtihad berarti usaha keras atau pengerahan daya upaya untuk mendapatkan sesuatu. Sebaliknya usaha yang tidak dilakukan secara maksimal atau tidak menggunakan daya upaya yang keras, maka bukanlah ijtihad ya. Ijtihad itu adalah suatu aktivitas untuk memperoleh pengetahuan, mengambil suatu hukum istimbat ya, dan dari dalil yang terperinci dalam syariat. Nah, perkembangan ijtihad. Ijtihad berkembang sejak zaman Rasulullah SAW ya. Bikin aja Bang. Nah, oke, ini ada gangguan ya, gangguan teknis ini ya. Nah, apa nih? Apa sih ini kamar mandi? Oke ya. Hati-hati baca doa kamar mandi ya. Masuk kaki kiri, keluar kaki kanan, baca doa ya. Biar tidak diganggu sama setan. Nah, ini dalam Quran surat An-Najm ayat 4 ya. Nah, sumber hukum Islam di masa Nabi hanya ada dua, yaitu Al-Quran dan Sunnah ya. Nah, kenapa cuma ada dua? Karena setiap permasalahan ya, setiap permasalahan yang ada ketika zaman Rasulullah SAW itu kalau nggak ayat Al-Qur'annya turun, kalau nggak ada sabda Nabi ya. Kalau Al-Quran jadi Al-Quran, kalau sabda Nabi jadi Sunnah ya. Nah, jadi nggak ada ijtihad ya zaman Nabi SAW ya. Ketika zaman sahabat ya atau zaman
Nabi ada juga ijtihad ketika para sahabat itu jauh dari Nabi, ya, di posisi yang tidak berdekatan dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, nanti ada kejadiannya, ya. Nanti ada kejadiannya tuh, ya. Nabi masih ada, tapi para sahabat ini dalam posisi yang berjauhan dengan Nabi, ya, sehingga mereka harus mengambil keputusan, itu ya. Nah, kasus sholat asar di Bani Quraizoh. Nah, jadi Rasulullah SAW berwasiat kepada para sahabatnya ketika itu ingin menyerang Bani Quraizoh, ya. Janganlah kalian sholat asar melainkan sudah di Bani Quraizoh, ya. Nah, sehingga ada sahabat yang sholat asarnya itu ketika sudah sampai di Bani Quraizoh, ada juga sahabat yang sholat asarnya itu memang benar-benar pas waktu azan dikumandangkan. Nah, yang asar di Bani Quraizoh itu asalnya udah agak-agak lewat, tapi dia menjalankan perintah Rasulullah, ya. Nah, yang sholat asar tepat waktu ini juga menjalankan perintah Rasulullah juga. Nah, jadi ada ijtihad dua-duanya tuh, ya. Lalu kasus tawanan perang, ya. Terus kasus tayamum Ibnu Mas'ud dan Umar bin Khattab. Nah, ijtihad tersebut ada yang ditakrir diakui, ya. Yang pertama diakui oleh Nabi. Nah, itu memang ijtihad satu. Nah, ada yang turun ayat tentangnya. Nah, kasus tawanan perang ini ketika setelah perang Badar, ya. Para sahabat dan Rasulullah itu bermusyawarah, ya, mengenai kasus tawanan perang dan berijtihad, ya sudah ditebus dengan uang atau dengan ilmu, gitu ya. Nah, tapi ada salah seorang sahabat juga mengatakan bunuh aja semuanya, gitu ya, karena ini bahaya, kan. Nah, itu ya, itu akhirnya turun ayatnya yang membenarkan bahwa lebih baik dibunuh sebenarnya karena memang membahayakan. Ketika itu Islam ketika awal-awal baru berdiri, ya, di Madinah. Dan yang ketiga ini kasus yang dibenarkan oleh Nabi itu ada tayamum, ya, karena cuaca yang sangat dingin, ya, diperbolehkan. Nah, ijtihad dengan ra'yu, dengan akal, ya, diizinkan oleh Rasulullah SAW yang memberikan ini kepada Mu'az untuk ijtihadi bi ra'yi. Nah, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu juga sering sekali berijtihad dengan menggunakan ra'yu, dengan akal, ya. Nah, ada nama golongan Mu'tazilah. Ini adalah orang-orang yang katanya berijtihad atau sekarang apalah itu, ya, berbagai macam, ya. Nah, ijtihad itu tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, tapi berijtihad itu untuk menjalankan Al-Quran dan Sunnah, ya. Contoh, misalkan eh, zakat. Zakat di masa Nabi SAW itu dengan kurma atau dengan gandum. Begitu Islam masuk ke Indonesia, kurma, gandum belum sampai ketika itu, ya. Adanya beras, adanya jagung, adanya sagu, ya. Apakah zakat menjadi gugur kewajibannya karena nggak ada gandum, nggak ada kurma? Menurut orang Mu'tazilah berarti nggak usah zakat. Nah, salah itu, ya, gagal paham. Gandum dan kurma itu adalah yang dijadikan objek, ya. Nah, sedangkan yang menjadi garis pentingnya itu adalah zakatnya itu, ya, bukan gandum dan kurmanya. Ya, gandum dan kurma itu hanya sebagai wasilah aja, ya. Kalau nggak ada wasilah itu pakai wasilah yang lain, ya. Adanya beras pakai beras, adanya gandum pakai adanya jagung pakai jagung, ya. Adanya sagu ya pakai sagu, gitu ya. Nah, jadi ijtihad itu dia untuk menjalankan, bukan justru untuk menolak, salah, ya. Berijtihad itu justru untuk menjalankan sesuai dengan kondisi dan keadaan, ya. Nah, para tabi'in juga melakukan hal yang sama sehingga muncullah ahli ra'yu dan ahli hadis, ya. Nah, ini ahli hadis menyelesaikan berbagai kasus, ya, dengan cara melihat sirah, sejarah Nabi SAW, ya. Nah, melihatnya tuh bagaimana nih hadis-hadisnya, ya. Nah, mereka juga sering mencari rahasia dan maqasid, ya, tujuan
dari suatu dalil syara seperti benda zakat yang bisa diganti dengan uang. Nah, pada masa Imam Syafi'i penggunaan ra'yu disistemasikan dalam sehingga ada suatu acuan, ada suatu pedoman ya yang jelas ya, metode kias yaitu menganalogikan ya. Nah, tadi ya beras, jagung, gandum, kurma itu adalah makanan pokok ya. Kiasnya itu jadi makanan pokok ya. Analoginya itu adalah makanan pokok. Nah, sehingga gandum itu bisa diganti dengan jagung, bisa diganti dengan beras, bisa diganti dengan sagu ya. Nah, itu adalah kias, metode kias. Itu menganalogikan dengan fungsi yang sama ya. Nah, narkoba ya itu memiliki dampak yang sama seperti homer ya. Maka narkoba menjadi haram. Berbagai macam jenis narkoba apa aja ya? Apa tuh? Itu ada namanya ekstasi, ada namanya apa tuh? Sabu ya. Terus ada lagi namanya apa? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu ya. Nah, itu memang nggak ada di dalam Al-Qur'an. Janganlah kalian mengkonsumsi sabu atau janganlah kalian mengkonsumsi apa? Nah, ekstasi itu ya nggak ada, tapi dampaknya ya itu sama. Atau mungkin apa ngelem, ibon ya, ngelem ibon dengan khamr itu sama ya. Maka ngelem ibon karena memiliki dampak yang sama, maka ngelem ibon menjadi haram ya. Kias itu namanya ya, menganalogikan dengan fungsi yang sama ya. Jadi mengkiaskan ya, menganalogikan karena memiliki dampak yang sama atau memiliki fungsi yang sama. Oke, ini baru sampai kias ya. Kebetulan akan ijtihad. Nah, ini ijtihad ya. Makin bertambahnya permasalahan umat ya sehingga butuhlah ijtihad ya. Makin bersebar ya dengan rasio yang diberikan. Ini ada dalil-dalilnya ya. Surat An-Nisa ayat 105 ini ya. Ini memperkuat bolehnya ijtihad ya. Nah, ini juga dalam satu kaidah ya. Ada Al-Quran yang inna fi dzalikal ayatal liqaumi yatafakkarun. Sesungguhnya demikian itu terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berpikir. Nah, dalam ayat tersebut terdapat tanda-tanda ijtihad yang berupa kias ya. Artinya analogi-analogi yang sama. Hadis Nabi SAW diriwayatkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ya. Jika seorang hakim menghukumi sesuatu, kalau dia benar dia mendapatkan 2 pahala. Kalau dia salah maka dia mendapatkan 1 pahala ya. Rasulullah SAW bertanya, dengan apa kamu menghukumi? Nah, ini tentang kasusnya Mu'az ya. Ketika beliau diutus untuk sebagai pemimpin di wilayah lain, maka Mu'az salah satunya mengatakan, aku berijtihad dengan pendapatku ya. Nah, Rasulullah SAW bersabda, aku bersyukur kepada Allah yang telah menyepakati utusan dari Rasulnya. Nah, ini. Nah, ini mengenai macam-macam ijtihad. Imam Syafi'i menyamakan ijtihad dengan kias. Jadi kalau mesamakan analoginya beras dengan jagung itu ijtihad, ya itu juga kias juga. Dia tidak mengakui ra'yu yang dasarkan pada istihsan. Nah, itu nanti ada namanya mengambil yang terbaik ya dari 2 perkara. Ulama lain ijtihad itu mencakup ra'yu, kias dan akal sehingga termasuk istihsan dan maslahah ya. Nah, ini macam-macam ijtihad ini ya nanti bisa dibaca sendiri ya. Nah, kita uh, masuk ke ini. Masih ijtihad ini ya. Nah, ijma ya. Ijma ini adalah kesepakatan. Ijma ini adalah kesepakatan disepakati oleh para ulama yang mana mengambil dari Al-Qur'an, Sunnah ya. Ada satu kasus yang di mana agak berbeda ya. Nah, ijma ini juga yang latar belakangnya munculnya fatwa. Fatwa itu sebenarnya ijma ulama secara apa namanya wilayah tertentu gitu ya. Misalkan Indonesia. Nah, ijma'nya itu adalah Majelis Ulama Indonesia, MUI ya. Nah, kalau wilayah lain ada namanya mufti ya. Orang yang mengambil fatwa.
Nah, kalau di Indonesia namanya MUI, Majelis Ulama Indonesia, ya. Nah, menghasilkan fatwa-fatwa. Nah, ijma secara etimologi adalah kesepakatan, konsensus, ya. Katakanlah mereka membawanya dan sepakat masukkannya ke dalam oh ini tentang surat Yusuf, ya. Falamma dhahabu abahu ajma'u ala yaj'aluhu fi batil jub, ya. Nah, ini para apa namanya saudara-saudara Yusuf ketika itu mereka sepakat untuk memasukkan Yusuf alaihissalam ke dalam sumur, ya. Wasma'u amrakum wa syuraka'akum, ya. Ini juga tentang apa namanya ijma ini, ya, yaitu keputusan bersama, ya, arti ijma. Kesepakatan semua mujtahid dari umat Nabi Muhammad SAW pada suatu masa setelah wafatnya Rasulullah SAW terhadap satu hukum syara, ya. Muhammad Abu Zahra menambahkan di akhirnya ini dengan kata yang bersifat amalia. Nah, ini syarat ijma pertama bersepakat adalah para mujtahid, orang-orang yang memang memiliki kapabilitas. Nah, sebenarnya kita ini, ya, ada namanya secara ini namanya tuh Dewan Perwakilan Rakyat. Ini juga sebenarnya kalau apa kapasitasnya, ya, kapabilitasnya secara agamanya bagus, itu bisa juga, ya, dikatakan sebagai mujtahid kalau memang memiliki kapasitas dan kapabilitas. Tapi kalau di Indonesia itu mujtahidnya itu lebih kepada ke MUI, ya, orang-orang MUI, ya, karena memang ada syarat di sana, ya, memiliki kapabilitas dan adanya apa namanya kapabilitas dan juga kapasitas. Yang bersepakat adalah seluruh mujtahid. Para mujtahid harus umat Nabi Muhammad SAW, artinya orang Islam, dilakukan setelah wafatnya Nabi SAW, ya. Nah, jadi nggak boleh ketika masih ada Nabi, ya, apalagi di sisi Nabi mengambil suatu hukum sendiri, yang nggak boleh, ya. Nah, kesepakatan itu berkaitan dengan hukum syariat, ya, apa namanya bukan di luar hukum syariat. Terus syarat-syarat ijma. Nah, syarat ijma yang lain yang enam melakukan ijma adalah orang-orang yang memenuhi syarat. Kesepakatan itu muncul, ya, eh, dari para mujtahid yang adil, berpendirian yang kuat, ya, tidak pelin-pelan. Para mujtahid adalah mereka yang berusaha menghindarkan dari diri dan ucapan dari perbuatan yang bid'ah, ya, yang dibuat-buat, ya. Semua syarat ini sepakati ulama. Nah, hukum ijma yang terlibat dalam pembahasan hukumnya, ya, semua mujtahid. Jika ada yang tidak setuju maka hasilnya bukan ijma. Semua mujtahid hidup di masa tersebut, ya, dalam satu masa. Nggak bisa juga. Oh, menurut apa namanya ulama yang udah kemarin meninggal itu nggak bisa, ya. Nah, harus sepakat pada saat itu karena permasalahan itu permasalahan pada saat itu, gitu, ya. Karena permasalahan ini terus berubah, ya. Contoh misalkan nih, ada yang tahu nggak kalau di Timur Tengah sana, ya, itu ada gedung dengan ketinggian berapa ratus kaki itu, ya, sampai-sampai dia bisa merubah hukum, ya, gara-gara ketinggian gedung tersebut. Nah, salah satunya apa? Burj Khalifa, ya, gedung Burj Khalifa. Ada yang pernah dengar? Dewi, Aisyah, Auzan, Dewi. Nah, ada yang pernah dengar nih? Grazia Kamila Taufik, Kenapa? Yulistiana, Alfi Syahri, Gita, Andika, ya. Nah, itu gedung Burj Khalifa itu luar biasa tingginya. Karena saking tingginya, ya, itu dia bisa menjadikan apa, ya, eh hasil harus ada hasil hukum terbaru gitu. Kenapa? Karena ketika bulan Ramadan, gedung-gedung yang tinggi ini jadi bermasalah. Bermasalahnya ketika masalah buka puasa, ya. Kenapa kok bisa bermasalah mengenai buka puasa? Gini, di bawah, ya, ketika masih di bawah, itu matahari udah tenggelam, ya. Matahari sudah tenggelam.
Tapi di atas, ya, mataharinya belum tenggelam, masih kelihatan. Nah, ketika orang berbuka puasa, kan salah satu syarat itu kan mataharinya tidak nampak, kan. Nah, tapi ini mataharinya sudah seharusnya di bawah itu sudah tenggelam, di atas dia masih nampak. Nah, maka butuhlah suatu hukum, ya, yang baru yang mungkin dulu tuh belum pernah ada. Nah, ini harus ada ijma'nya nih. Apakah dihukumi dengan hukum yang sama di bawah karena cuma perbedaan tingkatan doang, ya kan? Yang di bawah dengan yang di atas, atau mungkin ada hukum baru. Kalau dalam ketinggian sekian dan matahari masih terlihat walaupun sama-sama pukul 6 deh. Kalau misalkan sama-sama jam 6 sore, ya. Tapi yang satu ngelihat matahari, yang satu enggak. Maka yang ngelihat nggak boleh buka. Yang nggak ngelihat boleh buka. Nah, itu kan berarti harus ada hukum baru tuh, ya. Nah, itu ya, butuh yang namanya ijtihad ijma itu ya. Para ulamanya harus bersepakat. Ini ijma ya nih. Saya ingin kebut lagi nih. Nah, ntar ya, nih, karena jamnya udah mulai. Nah, karena 2.50 teman-teman ya. Ijma nih ya, masih banyak ini ijma nih ya. Nah, kiasnya analogi tadi ya udah sebenarnya kiasnya kita lewatin aja. Nah, masalah mursalah ini apa nih? Masalah mursalah bentuk masalah kata aslah artinya adanya manfaat. Jadi mengambil manfaat ya. Nah, masalah mengambilkan manfaat, menolak, mendorot dan menarik manfaat. Nah, masalah mursalah adalah bentuk tunggal dari kata al-masolih. Nah, sering juga dengan istislah ya. Nah, mengambil manfaat dan menolak kemudorotan dalam rangka memelihara tujuan-tujuan syara. Tujuan syara tersebut adalah memelihara 5 pokok kehidupan, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, ya, keturunan dan harta, ya. Masalah itu ya. Nah, menurut Imam Al-Ghazali itu ada namanya maqasid syariah, ya. Nah, Imam Syatibi mengatakan masalah mursalah itu, masalah mursalah adalah setiap prinsip syara yang tidak ada bukti nas secara khusus, namun sesuai dengan maqasid syariah. Adanya tujuan-tujuan syariah itu ya. Nah, ini dalil-dalil ya tentang maslahah ini. Hari ini dalil tafsili yang mendukung menyuruh seperti zakat ya, adanya kisos. Ada dalil tafsili yang menolak dan melarangnya seperti riba. Ada dalil tafsili yang menyuruh atau menolak seperti membuat penjara, membuat bank syariah dan sebagainya macamnya ya. Nah, ini adanya karena ada maslahat pada bank syariah, maka bank syariah diperbolehkan dibuka ya, beroperasi ya. Contohnya itu ya pada bank syariah. Nah, gunakan usul fikih mengistimbat hukum Islam adalah masalah mursalah. Nah, kenapa sih bank syariah itu harus ada? Kenapa sih instansi keuangan syariah itu harus ada sekarang? Kenapa sih kampus itu harus ada? Karena ada manfaat, ya. Eh, oke, ya. Jangan lupa absen nanti ya, seperti biasa. Nanti saya bikinkan itunya, linknya ya. Nah, masalah mursalah ini ya. Nah, eh, karena ada manfaat di sana, maka diperbolehkan, ya. Ini saya kebut lagi. Contoh aja nih kata lah, syarat masalah. Hutan maslahat, nanti bisa baca sendiri teman-teman ya. Juga waktunya udah tinggal dikit lagi nih ya. Syariah udah tadi. Jadi teman-teman bisa baca sendiri, saya share nanti materinya ini. Nah, istihsan. Istihsan ini apa sih? Berbuat sesuatu yang lebih baik. Nah, jadi ada dua perbuatan baik, tapi ada satu yang lebih baik daripada yang satunya. Ya. Nah, mungkin itu sesuatu yang lebih baik. Ya. Misalkan nih, ya yang perempuan, lahiran. Ada dokter perempuan, ada dokter laki-laki. Ya. Dokter kandungannya. Dua-duanya baik. Ya. Tapi yang lebih baik itu apa? Yang perempuan. Karena ada sesuatu yang lebih privasi, kan? Nah, itu namanya istihsan, mengambil yang lebih baik dari dua perkara ya yang sama-sama memiliki kebaikan. Itu ya itu istihsan ya. Pada kias yang lebih kuat atau ya. Yang istihsan baca sendiri yang penting saya jelaskan secara pengertian-pengertiannya ya teman-teman ya. Nah, Bang Syarian ya sama-sama.
Nah, ini lalu ada namanya nih apa nih? Urf, adat kebiasaan ya, adat kebiasaan biasanya adat kebiasaan penduduk Madinah ya, atau adat kebiasaan yang baik gitu ya. Misalkan nih orang-orang apa di pasar jual beli misalkan udah biasa di sini sih nggak ada tawar menawar gitu ya. Nah, itu adat kebiasaan yang sudah dikenal oleh orang-orang ya di wilayah tersebut. Selama adatnya itu baik ya, misalkan kalau lewat sini lewat orang tua harus cium tangan ya atau permisi gitu ya atau apa nunduk gitu ya. Kalau misalkan ada orang tua di depan kita jangan main asal lewat aja gitu ya. Nah, itu kebiasaan, itu suatu kebiasaan dan yang baik gitu ya. Dan itu diperbolehkan ya urf gitu ya. Nah, adat dan urf itu kata yang sinonim yang mutadorodif ya. Nah, berbeda. Adat berasal dari kata ada ya udu artinya perulangan, berulang-ulang. Urf artinya sering ya. Nah, adat uruf ya macam-macam. Uruf nanti baca sendiri ya teman-teman ya. Ini contoh-contoh ini sini. Dalam. Nah, ini satu zariah. Satu zariah ini adalah menutup jalan keburukan ya sebagaimana menutup keburukan itu sendiri. Nah, contohnya ya khalwat yaitu berduaan antara laki-laki dan perempuan dapat mengakibatkan zina. Maka berkhalwat laki-laki dan perempuan itu dilarang ya selama mereka belum menikah ya. Contohnya lagi tersedianya tali dan ember ya menjadi wajib ya bagi orang yang berwudu. Nah, ini ada namanya sadu zari'ah, ada lagi namanya fatu zari'ah ya. Kalau satu zariah itu suatu yang buruk, kalau yang fatu zariah itu yang baiknya ya. Nah, satu zariah ini yang ini nih ya, berkhalwat itu satu zariah. Nah, dalam Al-Quran juga dikatakan surat apa? Al-Isra itu ya, wala taqrabu zina, kan jangan kalian mendekati zina. Nah, di situ dikatakan jangan mendekati zina, artinya mendekatinya aja nggak boleh, apalagi berzinanya ya. Jadi melarang jalannya itu sebagaimana tujuannya. Ya. Jadi sudah cut di awal ya. Nah, lalu bagaimana dengan sesuatu yang baik itu sholat? Sholat itu wajib berwudu. Berwudu itu bisa terlaksana dengan baik ketika ada keran, ada selang, ada ember, ya, ada tali ya untuk apa namanya mengangkat ember. Maka wajib ada keran, ada selang, ada ember, ada segala macamnya itu yang menjadi fasilitas untuk berwudu ya. Nah, ini ya fatu zari'ah, satu zari'ah ya. Yalah. Nah, transaksi-transaksi yang dilarang nanti ini ya. Oke, teman-teman, mungkin ini dari saya, insya Allah ya. Nanti kita lanjut lagi. Adakah yang mau ditanyakan? Ya, gimana? Atau nanti aja ya. Ini udah jam 3 ya. Kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Dan doa subhanakallahumma wa bihamdi subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Makasih, Pak.